warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kemendikbudristek. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Pada awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan, yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Dan pada saat yang sama, pandemi juga memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini kita sudah mulai merasakan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di dalam kelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdian saya. Namun, ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. Dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang Ibu dan Bapak lakukan. Dengan penuh harapan, saya titipkan Merdeka Belajar kepada Anda semua. Para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita terus bergotong royong menyemarakan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nurannurin Tias dengan NIM 44251300. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis terhadap sebuah video pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu Nadiem Makarim, dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional. Video pidato ini menarik untuk dianalisis karena tidak hanya menyampaikan pesan tentang pendidikan, tetapi juga menunjukkan bagaimana komunikasi publik dilakukan secara efektif untuk menjangkau masyarakat luas, khususnya tenaga pendidik dan pelajar. Analisis ini akan dilihat dari sudut pandang ilmu komunikasi, mulai dari bentuk komunikasi, fungsi komunikasi, hingga gaya bahasa yang digunakan.
Video pidato ini berdurasi sekitar 4 menit dan disampaikan secara formal melalui media digital. Meskipun durasinya singkat, isi pidato ini cukup padat dan memiliki pesan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi publik, durasi bukanlah hal utama, melainkan bagaimana pesan dapat disampaikan secara jelas dan tepat sasaran. Pidato ini ditunjukkan kepada masyarakat luas, khususnya guru, pelajar, dan seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan bersifat formal namun tetap mudah dipahami. Pidato ini termasuk ke dalam komunikasi satu arah. Hal ini karena pesan yang disampaikan langsung oleh pembicara kepada audiens tanpa adanya interaksi ataupun umpan balik secara langsung. Audiens hanya berperan sebagai penerima pesan saja. Meskipun bersifat satu arah, komunikasi dalam pidato ini tetap efektif karena disampaikan dengan struktur yang jelas dan bahasa yang komunikatif. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi satu arah tetap dapat berjalan dengan baik apabila pesan disusun secara tepat. Selain itu, pidato ini juga merupakan bentuk komunikasi publik. Komunikasi publik itu adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak luas dan disampaikan oleh tokoh atau pejabat publik. Dalam hal ini, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan menyampaikan pesan resmi kepada masyarakat Indonesia. Fungsi komunikasi yang pertama yang terlibat dalam pidato ini adalah fungsi informatif. Pembicara menyampaikan informasi mengenai kondisi dan tantangan pendidikan di Indonesia. Informasi tersebut bertujuan agar audiens memahami situasi pendidikan saat ini dan menyadari perlunya perubahan. Selain fungsi informatif, pidato ini juga memiliki pesan persuasif. Pembicara tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak audiens untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan. Hal ini terlihat dari penggunaan kalimat ajakan serta kata ganti kita yang menunjukkan kebersamaan. Dengan fungsi persuasif ini, audiens diharapkan tidak hanya memahami pesan, tetapi juga terdorong untuk mengambil sikap dan tindakan positif. Terus ada gaya bahasa yang digunakan dalam pidato ini adalah bahasa formal komunikatif. Artinya, bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi resmi, tetapi tetap mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Kalimat ini disusun secara sederhana dan tidak berbelit-belit, sehingga pesan dapat diterima dengan jelas. Selain itu, pidato ini juga menggunakan bahasa argumentatif. Pembicara menyampaikan pendapat yang disertai dengan alasan logis. Misalnya, ketika membahas perlunya perubahan dalam sistem pendidikan, pembicara menjelaskan alasan mengapa perubahan tersebut penting untuk menghadapi perkembangan zaman. Pidato ini juga menggunakan bahasa gaya motivatif. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata yang bernada positif dan membangun semangat. Gaya bahasa ini bertujuan untuk memberikan dorongan moral kepada audiens agar tidak takut menghadapi perubahan. Salah satu hal penting dalam pidato ini adalah upaya membangun kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif adalah kesadaran bersama dalam satu kelompok mengenai tanggung jawab yang dimiliki bersama. Dalam pidato ini, pembicara sering menggunakan kata kita. Penggunaan kata tersebut bertujuan agar audiens merasa dilibatkan dan memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam memajukan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak dianggap sebagai tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama. Secara struktur, pidato ini terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup yang tersusun dengan baik.
Pada bagian pembukaan, pembicara menyampaikan konteks peringatan Hari Pendidikan Nasional. Pada bagian isi, pembicara menjelaskan kondisi dan tantangan pendidikan serta ajakan untuk melakukan perubahan. Sedangkan pada bagian penutup, pembicara menggunakan bahasa reflektif, yaitu bahasa yang mengajak audiens untuk merenungkan pesan yang telah disampaikan. Penutup pidato tidak hanya berisi kesimpulan, tetapi juga harapan untuk masa depan pendidikan. Pidato ini dapat dikatakan efektif karena pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Meskipun bersifat satu arah dan berdurasi singkat, pidato ini mampu menyampaikan pesan yang jelas dan bermakna. Penggunaan bahasa yang sederhana, gaya bahasa yang motivatif, serta ajakan untuk membangun kesadaran kolektif membuat pidato ini relevan dan mudah diterima oleh masyarakat, khususnya kalangan pendidikan. Sebagai kesimpulan, pidato Nadiem Makarim pada Hari Pendidikan merupakan contoh komunikasi publik yang efektif. Pidato ini menggunakan komunikasi satu arah dengan fungsi informatif dan persuasif, serta didukung oleh gaya bahasa formal, komunikatif, argumentatif, dan motivatif. Melalui pidato ini, pembicara tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak audiens untuk memiliki kesadaran bersama dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.